Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Firman. Saya merupakan dosen di program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam video ini saya akan berbagi mengenai apa itu statistik sosial dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, mungkin teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe videonya. Kita mulai saja. Jadi di statistik ini kita harus paham betul ya apa arti dari kata tersebut. Statistik adalah suatu prosedur di mana cara-cara atau maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu, teman-teman. Jadi di sini fungsi statistik dalam kehidupan sehari-hari memang mempunyai peranan yang penting. Seperti juga bahasa dalam kehidupan individu. Dalam keseharian manusia juga banyak menghadapi masalah-masalah baik yang bersifat substantif maupun mekanis. Fenomena ini kadang membuat manusia lepas kendali, teman-teman, dan menyerah ya. Makanya perlu alat bantu yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu alat bantu statistik seperti itu. Demikian juga manusia juga dapat meramalkan atau memprediksi bagaimana perkiraan jumlah penduduk miskin. Misalnya nih contoh ya, penduduk miskin 5 tahun yang akan datang berdasarkan data yang sebelumnya, teman-teman. Jadi data yang sebelumnya kita tahu misalnya pertambahan penduduk tiap tahun itu misalnya 1 juta. Berarti untuk 5 tahun ke depan kita akan paham berarti akan ada pertambahan penduduk yang lebih ya, berarti sekitar 5 jutaan seperti itu. Jadi dengan bantuan itu kita juga bisa meramalkan berapa sih produksi bahan pangan yang harus kita siapkan, misalnya untuk 5 tahun ke depan. Berapa lahan pertanian yang harus kita siapkan untuk memproduksi bahan makanan tersebut. Semua itu bisa teman-teman sajikan dalam bentuk statistik seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa, statistik itu ya bisa digunakan dalam berbagai hal ya teman-teman. Antara lain, yang pertama, dengan statistik ini seseorang dapat membuat perbandingan, teman-teman. Jadi ada dari data yang terkumpul, teman-teman dapat mencari misalnya nih ada nilai rata-rata kelompok. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana rata-rata nilainya, apakah di mana kekurangannya, kelemahan dari masing-masing kelompok. Jadi teman-teman bisa lihat seperti itu dengan bantuan alat statistik. Kemudian alat statistik ini juga bisa meningkatkan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan membatasi cara kerja dan cara berpikir dalam hal ini, masyarakat bisa menggunakan metode statistik dalam meningkatkan kesejahteraan, teman-teman. Contoh, jadi teman-teman bisa melihat rata-rata pengeluaran teman-teman misalnya sebagai mahasiswa. Kalau saya misalnya dalam berumah tangga, seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, statistik ini juga bisa untuk menyusun seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, bisa untuk menyusun, memprediksi, meramal berdasarkan data yang telah kita ketahui
sebelumnya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, terkait dengan penambahan penduduk, penambahan makanan bahan pokok ke depan, itu bisa diramalkan oleh alat statistik ini teman-teman. Yang keempat, dengan statistik ini teman-teman bisa melihat ada atau tidaknya hubungan antara beberapa variabel. Variabel di sini teman-teman harus paham dulu ya, paham betul. Jadi variabel ini merupakan hal apa yang teman-teman ingin teliti. Jadi di dalam statistik ini ada dua variabel teman-teman. Ada variabel independen atau bebas dan variabel terikat. Saya akan kasih langsung contoh ya teman-teman. Misalnya variabel independen. Misalnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai misalnya. Jadi variabel bebasnya adalah motivasi kerja, dia tidak terikat dengan variabel lainnya teman-teman. Sedangkan kinerja pegawai itu merupakan adalah variabel terikat teman-teman, karena dia terikat dengan variabel bebasnya seperti itu. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam ya, saya akan jelaskan sedikit ya. Statistik ini sebagai alat mengukur kebenaran atau suatu gejala teman-teman. Jadi kita bisa mengukur nih seberapa jauh misalnya pengaruh dari belajar online terhadap hasil perkuliahan mahasiswa seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat menggunakan alat bantu ini teman-teman. Kemudian di video kali ini juga saya jelaskan sedikit ya terkait statistik ya. Statistik ini dibagi ke dalam dua golongan teman-teman. Jadi ada statistik namanya deskriptif, ada statistik inferensial teman-teman. Nanti saya akan jelaskan teman-teman pada video berikutnya ya teman-teman ya, terkait dengan apa sih statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup untuk video pertama ini. Nanti saya akan share ya untuk video keduanya. Tetap semangat dan tetap teman-teman harus bisa belajar bahwa statistik itu tidak susah teman-teman. Intinya teman-teman harus mau belajar. Oke teman-teman ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.